Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Kita masih dalam pembahasan pelajaran kelima yang akan membahas dilalah alal khair, menunjukkan kebaikan. Yang pertama, yang kedua dakwah ilal huda, mengajak kepada petunjuk Allah. Yang ketiga kerjasama tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Yang sudah saya bahas kemarin, dawuh Allah, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati. Terus ada satu tambahan, wajadilhum billati hiya ahsan. Jadi itu menunjukkan sesuatu kepada kebaikan. Ini hampir apa ya? Hampir identik, mirip dengan dakwah. Kalau dakwah itu mengajak, tetapi di situ ilal huda, ya, mengajak kepada petunjuk. Sehingga dakwah itu aslinya mungkin yang belum punya hidayah atau belum Islam ditarik, diajak untuk masuk agama Islam. Tapi dilalah alal khair ini menunjukkan sesuatu yang baik. Dakwah juga baik. Jadi ada kadang-kadang dua hal yang mirip-mirip, ya. Menunjukkan sesuatu yang baik ini yang membedakan. Sesuatu yang baik mungkin orang itu sudah Islam, ya, sudah baik, tetapi diajak melakukan kebaikan. Kemarin kita contohkan, misalnya kita mengajak kumpulan bikin yasinan, tahlilan, ya. Ini kan ya dia sudah Islam tetapi belum pernah kumpulan yasinan, khataman Quran, sholawatan. Nah itu nanti kalau kita sudah selesai terus diteruskan, itu kamu yang menunjukkan pertama kali itu akan mendapat aliran pahala. Ya, kamu bikin khataman Quran kemudian diteruskan. Ya. Yang memulai kan kamu, ya, itu dilalah alal khair. Tetapi yang kedua, dakwah itu konteksnya pada petunjuk. Petunjuk itu bisa juga orang yang sama sekali masih kafir, belum mengenal agama, atau dia ini sudah Islam, ya, tetapi mungkin masih lemah. Masih lemah itu artinya ya apa ya? Belum serius, ya, mungkin sembayangi sak penake, sak utupe itu. Itu juga bisa petunjuknya belum lengkap atau gimana gitu, ya. Jadi mirip kalau dilalah al khair itu rata-rata mereka sudah beragama Islam tetapi masih awam, masih belum ngerti kalau itu baik, ini tidak baik itu. Ya banyak kan orang-orang yang kategori orang awam itu kan gitu. Jadi masih perlu ditunjukkan ini lo baik, ini kamu lakukan baik gitu. Jadi ini apa, dilalah al khair ini sasarannya, ya, sasarannya pada orang awam. Tetapi kalau dakwah ilal huda, huda itu kan petunjuk, ya. Petunjuk itu ya yang punya Gusti Allah memang. Tetapi lewat lantaran, perantara seseorang, rasul misalnya, utusan atau orang atau juru dakwah bisa juga. Jadi kaitannya huda itu mungkin orang yang abangan, yang sama sekali belum kenal Islam, ya, hanya dengar-dengar saja.
Sehingga ayat yang kita baca kemarin, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, ajaklah ke jalan agama apa? Tuhanmu Allah dengan cara hikmah, dengan cara bijaksana. Ini kemarin sudah saya kupas panjang sekali ya tentang hikmah itu, tentang kebijakan seseorang baik menyelesaikan masalah, mengurai persoalan, mencari solusi atau problem seseorang, itu ya memang harus bil hikmah, dengan cara-cara yang bijak. Apalagi dakwah itu sepertinya sebagaimana pedagang gitu ya, yang mempromosikan dagangannya, kan bijaksana dia. Rata-rata orang yang promosi itu ramah, ajar, ya, banyak memberikan iming-imingan lah. Jual minyak saja misalnya lama gitu ya, panjang lebar, bahan bakunya, khasiatnya, macam-macam. Itu namanya dia seorang pedagang yang kepengen mempromosikan dagangannya. Dan tentu harus pintar, tidak mungkin pedagang kok nggak pintar promosi, nggak laku, jualannya nggak laku. Kalau toh laku sangat minim. Ya, maka pramu niaga yang tukang jogo toko itu mesti di samping penampilan ramah, jogo toko kok keren, itu ya orang nggak mau masuk lagi masuk cari apa, mau tidak ada, mau ambil sakata. Jadi orang yang mempromosikan barang dagang mesti lincah dari segi penampilan, tutur kata, pengalaman. Takoki ora ngerti jawab, ora iso jawab kan ya lucu. Ya wong jogo barang, jogo toko kok enggak ngerti harganya berapa, ini produk dari mana, enggak tahu saya, itu kan. Makanya Rasul itu kan mempromosikan agama Allah, utusannya. Sehingga orangnya di samping tangguh, kuat, pinter, termasuk apa? Termasuk ahli dialog, ahli diskusi, punya hujah yang kuat. Karena Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Ibrahim itu selalu berdialog, ya, adu hujah, adu kekuatan. Siapa kamu? Saya utusan Allah. Mau apa? Mau dakwah. Dakwah apa? Ajaran Islam. Siapa Tuhanmu? Terus begitu. Karena Rasul itu gak cerdas, ya gak bisa. Makanya sifat wajib Rasul itu 4 kan. Ada tablet, fatonah, amanah, dan apalagi itu ya. Itu mesti harus dimiliki. Gak mungkin Rasul kok orang jujur, tidak bisa menyampaikan, tidak punya sifat amanah, ya, terus tidak pinter, itu gak mungkin, cerdas. Makanya di sini dakwah ila sabili rabbik ini, ya, di samping bijak, ya, karena dia itu pinter, jujur, bijaksana, maka dia layak untuk menjadi penyambung, ya, perantara penyambung untuk dakwah itu. Sehingga setelah al-hikmah bil hikmah kemarin, wal mau'izatil hasanah ini dengan tutur kata, dengan nasihat-nasihat yang baik. Apalagi kalau orang yang belum kenal Islam, ya, kemudian tidak menggunakan hikmah bijaksana, yang kedua tidak menggunakan nasihat yang baik, sudah barang tentu orang itu sudah tidak akan masuk, tidak mau menangkap. Dijak jagungan lagi 5 menit sudah bosan dia, karena tidak pakai mau'izah hasanah, ya. Mau'izah hasanah itu ya advis, nasihat, pitutur yang sejuk, datar, sejuk, menyenangkan, mencerahkan, dan seterusnya. Namanya saja mau'izah masih diberi hasanah, ya. Mau'izah, pitutur itu rata-rata ya baik, masih diberi kata-kata hasanah, sifatnya mau'izah itu baik. Ya, kebaikan mau'izah itu tentu beragam, ya, dari tutur kata, intonasi bahasanya, penampilannya, raut mukanya. Ini termasuk masuk ke sana mau'izah hasanah. Apapun yang dibawa, tapi kalau penyampaiannya keren, tidak hasanah tapi malah membentak-bentak, siapa yang mau? Dodol emas yang melarang kok kerennya sak boleh, ya, dengan bahasa yang kasar,
orang akan lari dari situ, nggak mau akan beli. Orang yang belum kenal Islam kemudian dia tidak pakai mauidhah hasanah menyampaikannya, juga baru dengar omongannya sudah muak ya. Belum sampai masuk substansi agama Islamnya, belum, tapi dia terburu-buru sudah dengar di kuping sudah wong kok ngene omongan rengesak goreng, nggak mungkin dia bisa menerima. Maka wal mauidhatil hasanah ini gandeng dengan bil hikmah, dan itu juga masuk hikmah juga ya, bahwa kebijakan itu disampaikan dengan tutur kata yang lembut, yang halus, yang sejuk, yang mencerahkan. Tentu kamu sudah bisa merasakan ya, antara mauidhah hasanah atau yang lain ya, pitutur ya yang baik, yang bisa diterima, yang bisa ditangkap, yang bisa didengarkan, yang bisa direspon, itu tentu ya yang menyenangkan, menggembirakan. Ya kok menarik orang ini ya. Terus dia minta minta penjelasan yang lebih detail lagi. Tapi kalau tidak mau itu hasanah, dia baru dengar 1-2 kata sudah tinggal pergi. Ya, ini. Jadi memang dakwah itu tidak gampang ternyata ya. Keilmuannya harus mantap, punya kekuatan mental, fisik ya, kekuatan apalagi kekuatan material juga ada. Ini syarat-syarat dari dai atau duat, orang yang juru dakwah. Mau itu hasanah menjadi penting, berhikmah juga penting. Kemudian yang terakhir yang tidak disebut sini, wajadilhum billati hiya ahsan. Ya, dipenggal ya, dia hanya diambil bil hikmah wal mau'izatil hasanah, dan bisa kita teruskan sendiri karena ayatnya memang ada wajadilhum billati hiya ahsan. Kalau mereka ingin mujadalah, adu nalar, sharing, tukar pendapat atau diskusi atau debat, billati hiya ahsan, dengan mujadalah yang terbaik. Apa ada mujadalah tidak terbaik? Ada. Kamu pernah dengar gak diskusi, debat, gebrak-gebrakan, tukar, malah gelutan? Kalau orang mengatakan itu debat kusir katanya, debat kusir. Yang namanya kusir itu kan tukang yang mengatur andong, dukar, kuda itulah ya. Itu kan dulu menjadi transportasi yang favorit. Sekarang sudah ada becak bermesin, ya sudah hilang mungkin 1-2 ini. Dulu namanya gerobak jaran atau andong yang ditarik kuda, itu Sinipati pakai itu, tayu sampai mana-mana itu, karena belum ada kendaraan bermesin. Sehingga kalau istilah kusir itu menurut saya, kusir itu biasanya ya rata-rata pengalamannya menengah ke bawah. Nggak ada orang pintar pengalaman musir gerobak. Nah kalau jarannya sendiri mungkin saja. Kalau gerobak yang untuk transportasi umum kan rata-rata kurang pengalaman. Kalau itu berdiskusi, debatan, ngotok-ngotokan ya, tanpa ilmiah, adu kekuatan, adu suara, akhirnya apa? Ya nggak ada ujung pangkalnya, nggak ada kesimpulannya, malah jutaan tukaran pokoknya. Jadilhum billati tidak ahsan itu tadi. Tidak hanya itu ya kita bisa mengambil contoh lah, orang debat yang tidak pakai ilmu, nggak ngerti tata cara debat, itu berujung tukaran biasanya. Tidak hanya tukaran padu, tapi bisa gelutan. Saking dangkalnya pengetahuan sampai gelutan tukaran. Nah, diskusi apalagi namanya ada embel-embel diskusi ilmiah ya kan, diskusi yang pakai ilmu itu sebetulnya tidak harus terjadi sampai marah-marahan, sekalipun hanya suara ya, malah kadang gebrak-gebrakan itu sok banter-banter ya. Dan itu kadang-kadang terjadi juga dalam basul masail ya, santri-santri salaf lalu diskusi bahas masalah agama, kadang-kadang ngotot-ngotot sampai adu nalar, adu kekuatan. Nah itu kan sebetulnya nggak begitu. Bil mujadalah billati hiya ahsan itu ya mujadalah yang membawa jadi diskusi itu hampir seperti bermusyawarah. Jadi nggak ada kalah menang ya. Musyawarah itu kan mengambil yang terbaik, diambil kesepakatan bersama.
Tidak boleh atau tidak bisa itu loh tadi urunan saya, saham saya, kontribusi saya sebab ada keputusan nggak bisa, karena musyawarah atau diskusi atau apa itu kan dari beberapa pendapat disimpulkan, tidak hanya seorang yang ngomong. Ya boleh dia paling banyak ngomong iya, tetapi keputusan kesimpulan itu adalah suara mayoritas. Jadi kalau namanya mujadalah bilatih ya ahsan, itu kan kalau tidak orang yang pinter, yang cerdas, yang kaya hujah, punya alasan argumentasi yang masuk akal, rasional ditambah dengan ilmu, kan nggak bisa. Makanya Rasul itu mesti cerdas, fatonah sifatnya kan. Fatonah itu cerdas, zaka atau buka. Cerdas di atas rata-rata. Cerdas itu di atasnya lagi abqori namanya. Cerdas itu zaki, abqori itu jenius. Nah, jenius dengan cerdas beda. Cerdas itu lumayan pinter, tapi abqori itu jenius itu kuat. Pokoknya segala-gala nancep paham, ya all round, menguasai, itu namanya jenius. Ya, Rasul itu ya jenius tingkatannya tentu, karena melawan orang kafir. Orang kafir kan sukanya ngotot ya. Nah, dalil itu kan ada dua, ada nakli, ada akli. Kalau kamu belajar ilmu tauhid itu dalil akli ada, dalil nakli ada. Akli itu yang pakai rasio, pakai akal. Kok bisa, gimana Tuhan kok wujud? Iya, karena ada alam ini. Alam itu barang yang wujud, sesuatu yang wujud mesti ada yang mengadakan, yaitu Allah. Nah itu namanya pakai nalar, ya. Allah kok kuasa bikin alam? Iya, karena Allah itu punya sifat apa? Qudrat. Itu kalau pakai nalar seperti itu, nggak mungkin orang nggak kuasa kok bikin langit, bumi, lintang, nggak bisa kalau nggak berkuasa, nggak pinter, kan gitu ya. Dari inti, kalau dalil nakli, misalnya innallaha ala kulli syai'in qadir, Allahu qadirun ala kulli syai', itu Quran. Tetapi kan kalau kita menghadapi orang yang blank, nggak tahu Quran, nggak tahu hadis, didalili innallaha ala kulli syai'in, aku nggak ngerti itu. Cara nalar bi, cara akal bi, terus jalan kok semujudno. Nah itu namanya dua, dalil akli dan nakli, sehingga lengkap. Cara nalar ya masuk, diperkuat dengan nakli. Kalau nakli malah tidak ada tawar menawar, karena orang ngandel kok ya kafir, kan gitu ya. Lah orang yang masih kafir kan nggak urusan itu. Makanya harus dalil aklinya kuat, dalil aklinya harus kuat. Ya, kadang-kadang orang yang sudah sudah Islam tapi masih apa ya, ilmunya masih pas-pasan, kadang masih tanya, loh Nabi itu kan makhluk yang terbaik Pak, kok masih didoakan, kok dibacakan sholat itu gimana? Itu kan cara nalar kan rontok nggak masuk akal ya. Jadi logika kita, orang yang harus didoakan itu orang jelek, orang nakal, yang kemudian baik. Ya. Tapi orang itu bagi kawan kok masih saja didoakan. Itu kalau kita nggak ngerti dalil naklinya dan dalil aklinya juga nggak bisa memahamkan. Ya. Kalau misalnya Kanjeng Nabi kok diwaca sholawat, maksud sholat itu dulu. Kalau ayatnya kan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, itu ada perintah ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Itu kalau sudah firman Allah, masa kita nggak ngandel? Saya nggak mau itu, saya nggak, akal saya nggak tutup ya. Wong apik kok didongakno iki wis kawan apik. Yang harus doakan itu yang nakal-nakal itu yang baik. Cara akal, ya. Ini lepas dari dalil akli, dalil apa Quran hadis. Akal kita harus bisa memberikan kefahaman orang yang minta dalil akli, ya. Jadi kalau misalnya ada sebuah bak air yang sudah penuh, harusnya kan nggak usah diisi yang penuh kok, yang harus diisi yang masih kosong. Ya. Kenapa masih harus diisi? Mengisi bak yang penuh itu kan tidak ada manfaatnya untuk bak itu karena sudah penuh. Ya. Kalau kita tarik garis, ya bener nek pamane misalnya ora perintah Gusti Allah maca selawat itu ora penting, Kanjeng Nabi wis karuan swarga kok didongakno. Kita mendoakan Nabi itu kepentingan kita, kembalinya kepada kita, kan gitu. Bak air yang penuh kita penuhi lagi akan blabar, tumpahnya gimana? Ya kepada kita, ya kita yang mendapat aliran itu tadi. Itu cara nalar.
masuk nggak? Kalau kita masuk nggak? Kalau bak kosong harus diisi, terus kebuk kok diisi? Iya, karena nanti beleberannya kita yang punya. Kalau tadi ya innallaha melihat ya ayyuhalladzina amanu itu tadi kan Allah perintahnya wahai orang yang beriman shollu alaihi wasallimu taslima, ya kan? Nah itu kalau sudah Allah perintah kan kita nggak usah cerewet. Oh terus Gusti wis Kanjeng Nabi ngaten kok ora usah, karena itu ibadah. Bahkan kalau kita baca satu sholawat 10 kali lipat pahalanya. Jadi mujadalah bilati ya ahsan ini penting ya. Karena mujadalah itu mencari titik temu. Ya. Orang yang belum paham Islam misalnya, terus diskusi. Kalau saya kok enggak masuk akal Islam kok begini-begini. Terus diberi hujah, ini loh hujahnya. Ceritanya begini, contohnya begini. Itu kan mujadalah, tapi yang bilati dia ahsan. Ya tidak terus kaku, enggak. Kalau kamu enggak ikut ya sudah, kamu biar dibakar di neraka, enggak urusan saya. Kalau itu kan terus ngotot-ngototan terus akhirnya putus ya, enggak akan ada titik temu. Padahal mujadalah itu diharapkan ada hasil terakhir, dia bisa menerima Islam dengan legowo, dengan senang hati, dengan lapang hati. Tapi karena misalnya rusulnya murapati pinter misalnya ya, jadi diskusinya dipenggal itu kan gagal. Maka bila hiya ahsan itu penting, dan itu bisa kita ambil bahwa diskusi dalam apapun itu harus bila hiya ahsan, tidak boleh terus menang sendiri. Karena saya senior, saya ini nanti harus bisa menguasai, saya harus menang kalau diskusi. Enggak begitu, tetapi dia malah banyak memberi pembelajaran pada juniornya, ya harus memberi pembelajaran yang banyak. Contohnya orang diskusi itu kan enggak boleh emosi ya, karena orang yang emosi itu pikirannya sudah kotor. Ya, apa yang disampaikan dipengaruhi oleh emosionalnya itu, sehingga ya tidak setuju akhirnya. Bisa menyakitkan hati. Kamu baru kapan belajar kitab ini kok mau itu kan keluarnya kan terus begitu akhirnya ya, sehingga menanggapi persoalan pun kalau bijak, kalau pintar mesti setuju. Bagus itu usul kamu, saya setuju, tapi ini kurang begini itu kan enak ya. Jadi kalau dia antem pokoknya mau enggak begitu, harus begini, itu tidak dilatih ya ahsan. Sehingga al-mujadalah billati hiya ahsan ini termasuk sesuatu yang penting sekali di dalam dakwah. Kemudian harusnya ya memang orang yang diskusi itu harus sungguh-sungguh menguasai. Makanya ada namanya adabul munawwarah. Itu ada kitab kecil yang khusus menerangkan bagaimana etika orang berdiskusi, cara menyampaikan pendapat, cara mengkanter, cara mengkritik itu diatur sehingga suasananya menjadi sejuk, bukan terus ajang adu kekuatan, adu kepinteran, adu hujah ya. Jadi ini bukan saling serang menyerang kalau sudah bilati hiya ahsan, saling mengaji, saling belajar. Oh saya dapat ilmu dari teman saya, dia tadi menyampaikan pendapat bagus, itu bagus, saya ikut, kan bisa begitu. Tapi kalau yang ada emosi, itu pendapat kamu itu mentah supaya itu bagus, dia karena cara menanggapinya dengan cara emosi, maka dia terus keluarnya itu menjadi itu. Akhirnya yang satu lagi menjadi marah, naik pitam, kamu kok bisa begitu. Akhirnya apa? Nggak sehat ya. Diskusi yang nggak sehat itu jangan sampai terjadi. Ya kecuali memang kalau mungkin kadang ada juga kan seorang peserta diskusi itu yang ngotot terus gitu ya, nggak mau kalah, nggak ngerti, nggak merasa kalau pendapatnya itu lemah, masih jauh menang. Nah itu bisa dikanter ya, yang rodo keras, tetapi tujuannya biar dia bisa rubah karakternya. Ya, ini penting ya. Makanya memang misalnya kamu ikut diskusi di mana saja, rapat, ya itu harus menggunakan tadi ya. Kalau terjadi mujadalah bilati ya ahsan, karena tujuan akhir kita adalah mencari yang terbaik. Kita musyawarah bahas apa ya, yang terbaik bagaimana. Kemudian rapatnya tukaran, ya kan? Rapatnya buntuk-buntukan, adu hujjah, adu argumentasi, adu dalil, membuang-buang energi, tapi hasilnya yang kesan yang tertangkap
adalah apa? Wah, era kepenak rapat sungi malah tukaran kan gitu kan? Pernah dengar kan ya? Nah itu biasanya terbawa dari apa? Ada dua orang yang rival ya, musuh, nah karena apa? Diskusi bersama bisa juga terjadi. Nah itu kan kacau ya. Kalau rapat ini kan untuk orang banyak, punya keputusan yang besar. Tapi gara-gara ada oknum peserta yang begitu, akhirnya rapatnya kacau. Itu juga terjadi. Maka ini perlunya diskusi, seminar, apapun harus bilatih ya ahsan, yang terbaik. Ini bahasa Quran masalahnya. Kaitannya dengan dakwah itu dengan hikmah, mau'izah hasanah, kemudian jadilhu bilatih ya ahsan. Jadi ini kalau kita terangkan itu satu pertemuan hanya bahas itu, tapi gak apa-apa, biar kamu punya apa ya, punya pengalaman, punya ilmu, punya pembelajaran tentang dakwah secara umum, kemudian bagaimana kamu mengikuti pertemuan, rapat, diskusi dan seterusnya. Wa qala lan dawuh sapa Allah taala ing pengendikan wal takun lan becik ana sira minkum, wal takun lan becik ana minkum iku setengah saking sira kabeh. Wal takun lan becik ana minkum setengah sira kabeh sapa ummatun, sapa umat ya do'una kang ngajak-ajak sapa umat ilal khairi mari kebagusan. Jadi harus ada di antara kamu umat, kaum, orang-orang yang bertugas untuk mengajak-ajak ke dalam kebaikan. Jadi ini ayatnya bahwa seseorang itu jangan terus diserahkan, ini kan urusan kiai yang tukang pidato aku desa aku, jangan ya. Karena ini khitabnya atau alamatnya, sasarannya sebaiknya ada dari kalian sekelompok manusia yang mengajak kepada kebaikan. Jadi kata-kata al-khair ini, kebaikan itu luas sekali ya. Sesuatu yang bernilai, ibadah itu kebaikan. Jadi nggak bisa terus dirinci satu persatu. Kalau contohnya bolehlah misalnya menolong orang, ya, menyontohi kebaikan, mengajak baca Yasin bersama, ini termasuk khair semua. Dan itu kan kalau tidak ada yang mengajak, biasanya orang itu mungkin karena ketidaktahuan, kebodohan bisa, karena tidak tahu, ya, dia itu ya nggak mau melakukan, atau kadang-kadang ngerti tetapi malas, ada kan? Ngerti kalau sholawatan itu baik, yasinan baik, tapi dia malas. Ada acara itu nggak ikut. Nah itu harus didorong-dorong, diajak. Ada memang nggak tahu kalau yasinan, sholawatan itu baik. Ya. Nah kalau mengajak kebaikan ini ya peranannya seperti untukmu ila sabili rabbika tadi ya. Ajak, undanglah ke jalan agama Allah dengan macam-macam ini. Jadi ini bisa masuk apa? Dilalah alal khair, ya ta'umna ilal khair, menunjukkan kebaikan, atau juga dakwah, mengajak untuk berbuat baik. Jadi sesungguhnya kita semua umat Islam itu ya, baik secara kelompok bareng-bareng maupun individu, kita ini punya tugas, punya misi dakwah ilal khair atau mengajak kebaikan, dilalah kebaikan. Ya dengan lewat apapun lah. Jadi jangan dikira kalau dakwah itu hanya ustadz ya. Memang panggilan kalau di Jakarta ustadz itu kiai. Biasanya ustadz itu ceramahnya pinter itu. Tetapi pedagang pun juga bisa dakwah ya. Dan siapa yang didakwahi? Ya teman-teman yang sejawatnya. Teman-teman pedagang kan mungkin ya tidak, saya menganggap orang yang dagang itu bodoh semua, enggak. Awam lah kira-kira ya. Orang-orang yang pedagang itu ya ada orang yang pinter, ilmunya akeh, dagang itu ya banyak, karena tijarah dagang itu termasuk profesi Nabi dulu, jadi terhormat ya, sehingga pekerjaan yang terhormat dalam agama kita. Nabi itu pernah ditanya oleh sahabat ya, ayyul kasbi au ayyul amali atiyab ya. Nabi,
mana sih pekerjaan yang paling bagus menurut agama? Ya, jawab Nabi, amal rojul biyadi wal baitul mabrur atau apa ya. Jadi kerjaan seseorang yang dilakukan dengan tangannya. Yang kedua, dagang. Nah, karena Nabi juga dagang kan dulu di Syria, di Syam itu, ya, itu Nabi dagang. Nah ini maka pedagang pun butuh siraman rohani kan. Dagang yang benar, bagaimana supaya harta saya itu bersih, suci, dan bisa berkembang. Bisa itu kan materi-materi dakwah ya, lewat itu. Tentara juga perlu siraman rohani loh ya. Ya juga ada sih tentara yang bisa kiro'ah, bisa sholatan, suaranya bagus. Ada juga. Jangan dikira tentara itu nggak bisa terbangan, gak. Banyak yang bisa. Ahli toreko, wiridan, puisi. Nah, saya pernah punya kenalan polisi di Mabes Polri ya, bintang 2 atau bintang 3. Itu orangnya itu wah luar biasa. Kenalannya biaya karismatik, wiridan terus. Itu polisi loh ya. Jadi kadang-kadang kita kelihatannya polisi jadi jauh duit indah. Loh itu yang oknum ya ada, ya ada. Tetapi jangan terus di general polisi berani jalur duit. Polisi yang agamanya kuat banyak. Bahkan itu sudah dicontohkan pada waktu sebelum kemerdekaan bahwa apa ya, pimpinan komandan tentara itu ahli toreko. Ada beberapa menurut ahli sejarah ada yang mengatakan begitu ya. Sehingga yang punya andil besar di dalam republik ini tidak hanya pahlawan-pahlawan disebut oleh pahlawan nasional itu, banyak juga santri, kiai, ahli toreko, umat Islam itu banyak yang terlibat, yang punya saham, punya andil, punya kontribusi besar. Karena tidak ngerti ya, makanya bolak-balik itu harus paham secara nasional. Bagaimana cerita yang bisa merdeka, siapa yang berjuang, kita harus ngerti. Jadi tidak dikibulin terus, ini perang ya ikut-ikutin, enggak begitu. Indonesia ini biasanya banyak pahlawan, yang paling banyak tentu umat Islam. Indonesia itu mayoritas umat Islam gitu. Jadi dimanapun kita berada, kita itu punya peluang ya, dan punya kewajiban untuk berdakwah. Kalau komunitas kita ini komunitas nuwun sewu sekalipun komunitas jalanan, kita kalau bisa dakwah kan lebih strategis ya. Komunitas jalanan dikumpulkan, dituturi, diajak macam-macam ya, yang baik-baik. Jadi lahan dakwah, tempat dakwah, media dakwah itu sangat-sangat luas. Tergantung di mana kita berada. Di petani bisa, nelayan bisa, ya, birokrasi bisa. Kalau kita sering ketemu orang birokrasi, kenapa kita nggak dakwah? Strategis. Biasanya mereka tahu, oh ini aja Ustaz, ini kita tanya lagi nih, ngomong ngobrol. Ya, itu lahan kita untuk dakwah. Jangan jual mahal, ya. Wah, tanya aja nggak bisa. Wah, nanti kalau rumah saya saja misalnya, ya, itu tidak begitu. Jadi firman Allah wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Tetapi ini bahasanya memang tidak semuanya ya. Ada ya. Ada di antara kalian umat ya. Kalau sudah ada sudah terwakili. Jadi bukan fardu ain ya. Fardu ain. Ini yad'una ilal khair, mengajak ke dalam kebaikan. Tetapi secara individu mengajak kebaikan itu juga berlaku untuk kita pada waktu kita menjadi seorang kepala keluarga kan secara person, secara perorangan, secara individu kita punya kewajiban apa? Dakwah ilal khair. Diajak, oh ini tadi malam tadi ada rebu kasar, mari kita doa bersama. Harus diprakarsai, disponsori. Sebab hal-hal yang semacam rebu kasan itu selalu sekali. Menjelang Ramadan ada Lailatul Qadar, ada nisfu Sya'ban, itu kan momen-momen khusus. Maka ad-da'wah ilal khair atau yad'una ilal khair atau dilalah ilal khair menjadi penting. Sebab kadang-kadang, ya tidak semuanya, kadang-kadang orang itu kurang memahami kalau rebu kasan hari ini itu
Allah menurunkan berapa? 320.000 atau 360.000 balak seluruh dunia. Balak itu semua macam-macam diturunkan hari ini. Maka kita menangkalnya berdoa, sholat 4 rakaat. Saat itu berdoa seperti tadi malam. Itu upaya ikhtiar kita biar balak yang sekian ratus ribu disebar sak dunia itu kita terhindar dari itu. Penting ya. Bulan Rajab, nisfu Sya'ban, Lailatul Qadar, bulan Ramadan itu perlu dilalah alal khair, dakwah ilal khair, kebaikan. Karena momen-momen strategis kalau kita tidak manfaatkan kita rugi setahun ya. Masa setahun sekali sholat tidak sampai 1/4 jam ya, 4 rakaat pakai ina atau ina 17 kali, 5 kali, mau ambil aja 1 kali, ada doanya sekedar doa ada. Ini tuntunan ulama ya. Sekalipun mungkin ya ini kan pro kontra ya, artinya apa ya, ada yang cocok, ada yang tidak. Wah itu bukan ada tuntunan dari Nabi kok. Jadi kalau kita begitu terus, kita ini menjadi orang yang saklar, yang kaku. Nabi gak perintahkan itu kok. Selama tidak dilarang kan gak apa-apa. Kalau dawuhnya ulama, wong ulama itu warasatul anbiya. Nah, ini Mbah Maimun itu punya kan share-sharannya ya, petunjuk beliaunya, caranya begini, ini bulan ini terangkan, terus ini kamu berdoa. Kelasnya Mbah Maimun ya siapa yang orang sini belum ada yang nanti kan. Terus terangnya kan gitu ya, zaman sekarang maksud saya. Nah itu masih juga ada yang gak senang. Oh boy, enggak kamu nih Kanjeng Nabi, orang jelas. Ini kalau itu kita ikuti, kita ini jadi orang malas akhirnya. Jadi kita ya memang bener lah ya, kita suruh ngikuti Kanjeng Nabi. Tetapi ngikuti sahabat, ngikuti ulama, selama tidak ada larangan hadis kan juga boleh-boleh saja. Toh manfaatnya, hikmahnya gede besar ya. Jadi kalau kamu mengikuti apa ya sekarang ini ya Allah membingungkan orang ya. Kadang-kadang kamu melihat mendengarkan saran dari kelompok tertentu, nggak boleh, itu nggak ada tuntunannya, nggak ada wali songo itu nggak ada katanya. Nggak percaya dengan wali songo, ya nggak apa-apa sih, wong itu nggak termasuk rukun iman, nggak. Tapi kan lucu, ya wali songo yang dakwah di Jawa sudah diakui banyak komunitas, dia nggak ngandel. Mana buktinya kalau ada wali songo? Nggak ada tulisannya, nggak ada karangannya. Jadi ini juga kalau kamu membaca satu arah saja menjadi bingung malah. Sing bener sing itu kok. Dalam Sunan Bonang, Sunan Ampel, Sunan Gunung Jati, Sunan Muria, Demak, macam-macam. Ya. Jadi begitulah dunia itu pro kontra. Tetapi kita ini sudah tamasuk ya, memegang erat as-sunnah, Al-Quran, was-sunnah. Yang kedua kita punya guru, ya, punya panutan. Sudah selesai. Mau apa lagi? Kamu mau diajak kemana saja? Enggak, guru saya enggak gini kok. Sudah selesai kan? Ini masalahnya soal akidah dan syariah yang prinsip. Jadi jangan mudah terombang-ambing dengan berita-berita luaran. Ya, kafir itu, bid'ah itu. Lu kok sesempit itu agama kita ini? Menakutkan sekali itu kan? Apa-apa kafir naik terokok terus ya. Bid'ah sesat itu kafir di neraka terus. Lu itu nanti terus kebek itu nerakone. Swarga ini gak bisa ngeboni. Lu apa-apa bid'ah, gak untuk kafir. Itu kan sadis banget ya, sadis banget. Jadi oleh karena itulah maka sekali lagi kita secara umum mengikuti apa ya, hadis Nabi itu pernah ada begini. Tarok tukum amroyini intamasaktum bihima lantabil. Kita bawa sunnah Nabi. Secara umum gini, aku meninggalkan kalian, aku mati itu tidak bawa apa-apa, tidak meninggalkan harta benda, emas, perak, tetapi aku meninggalkan dua hal. Kalau dua hal ini kamu pegang erat, kamu pegang, kamu pedomani, kamu teladani, kamu amalkan, maka kalian tidak akan sesat selamanya. Lan, bahasanya lan, tidak bakal. Bukan lam, nek lam kan orang sesat mungkin kok sesat. Kalau lan itu tidak bakal sesat. Apa dua itu? Al-Kitab wa Sunnah, Quran dan hadis. Jadi kalau kita sudah berpegang Quran hadis dan oleh
NU ya, ada lagi ijma dan qiyas, kesepakatan ulama dan analogi qiyas. Itu malah melengkapi. Jadi nggak pakai ijma qiyas secara umum, kalau kita sudah bisa paham Quran hadis secara lengkap ya nggak apa-apa. Tapi kalau kita masih orang awam, ya kenapa kita nggak mau ikut ulama? Yang ulama itu al-ulama warasatul anbiya. Innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Yang disebut di dalam Al-Quran itu ulama ya, bolak-balik itu di sini. Enggak bolak-balik, tapi ada ayat itu innama yakhshallaha min ibadil ulama. Orang yang takwanya tinggi itu ya ulama itu. Jadi kalau kita mengikuti guru kita seorang ulama itu ya enggak salah, dan memang begitu. Kalau kita ingin selamat ya ikut ulama, karena ulama itu yang mengerti, paham tentang kitab sunnah ijma qiyas. Jadi kita ini enaknya gimana? Enggak usah enggak usah capek-capek mencari hukum di Al-Quran. Ibaratnya kamu makan nasi itu sudah kali mangan, ke warung mangan langsung, tidak usah nanam padi, nyempret, harus panen, terus apa di selek, masih ngeliwet ada, panjang itu proses oleh ulama. Kon sembahyang sacarane sembahyang piye? Ya ulama sudah nulis kitab-kitab fikih. Saya Zakaria Al-Ansari, Imam Syafi'i dan seterusnya merumuskan petunjuk-petunjuk Al-Quran yang mujmal itu gemblengan. Ya. Jadi syaratnya sholat itu piye kon sembahyang. Lu nek lurus syaratnya sholat nganggo Quran hadis kapan akan ketemu? Ulama sudah istihad, Imam Syafi'i, Imam Malik, Abu Hanifah, Ahmad bin Hanbal, Imam Al-Ghazali ya, pakar-pakar fikih, pakar akidah dan seterusnya. Kita ini tinggal makan saja. Kadang slogannya kita kembali ke Quran hadis, kayak pinter-pinter ya. Lu pahami Quran hadis itu tidak gampang. Ya, mau cuma pelu kok memahami Quran itu. Hanya pakai terjemahan tok itu. Ganggunya menawa. Jadi itu membingungkan orang sekarang itu ya. Sok-sok koyok yoyo dewi ya. Quran itu tidak mudah. Belajar Quran berpuluh-puluh tahun itu hanya sebagian bisa kita pahami, karena bahasanya bahasa yang tinggi, bahasa yang dalam, bahasa yang lengkap, yang komplit sekali dari segi balaghahnya, batik bayanya, terus hukum syaratnya, sejarahnya, asbabun nuzulnya, masih banyak. Berapa umur kita ini? Ya ini sudah terwakili oleh para ulama, para madhab, sehingga enak sekali lah kalau kita surah untuk paham agama sidik ini. Ono dalil ini, aku tahu ngaji ini bener, diberikan orang lain sudah cukup. Jadi istilahnya kalau kita masih pas-pasan ya harus pulaan, cari tambahan ilmu lah, tanya pada gurunya, pada temannya, itu namanya pulaan ya. Itu, dan itu semakin berkembang, berkembang. Jadi saya ulang, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair. Ini perintah tetapi ada di antara kamu. Nah, gitu ya. Bukan semuanya. Ya kalau semuanya semalah bagus, tetapi tidak bersifat fardu ain. Kalau seperti sholat 5 waktu mesti harus dilakukan. Tapi kalau berbuat baik, mengajak-ajak kebaikan, itu sudah terwakili banyak ya. Tetapi kalau kita memposisikan ke sana lebih baik lagi. Kalau kita sudah merasa ngerti ya, jadi orang pinter atau tidak kan tergantung ya. Kalau misalnya kita ini di desa, wong sak desa itu tamat MIKB, kue tamat aliyah. Lah kamu kan orang yang terpinter mestinya kan. Lah itu mestinya posisi kamu ya tadi dakwah ilal khair, yang mengajak kebaikan. Karena nggak mungkin orang-orang yang di bawah kamu, junior pengertiannya, keilmuannya kan di bawah kamu ya boleh-boleh saja, tapi kan kalau ada yang senior, kenapa yang junior? Jadi kamu yang senior itu ya berkewajiban untuk melaksanakan itu dakwah ataupun berbuat baik. Caranya gimana? Ini bisa mengulang musola, ya, ulang itu yang sudah mengajak-ngajak kebaikan. Ya sekalipun pesertanya tidak harus banyak lah. Namanya ngaji ini juga tergantung. Kalau dia merasa butuh mesti segera ngaji. Orang itu tergantung motivasinya. Kenapa kamu ngaji? Karena saya butuh, saya harus untuk ilmu. Kenapa kamu dagang? Saya karena butuh duit. Motivasinya duit untuk nafkah.
akhirnya menjadi kencang, menjadi kuat. Tapi kalau nggak ngerti motivasinya, ya kenapa saya harus ngaji ya? Kesel-kesel. Ya makanya kamu itu kalau melakukan apapun harus ngerti motivasinya. Tujuan akhirnya apa? Menunjukkan orang baik-baik. Oh ini termasuk pahala. Dan ini perintah agama. Kalau perintah agama dan dapat pahala, kenapa tidak saya bisa? Ini ya. Jadi kadang-kadang orang itu semakin giat, serius, semangat kalau motivasinya jelas, ya. Jadi kalau orang ngaji sekaruan ya, di samping itu perintah agama dan ilmu itu merupakan kebutuhan, tidak bisa diingkari. Siapapun orangnya mesti harus mengerti, harus butuh ilmu, harus paham ilmu. Ya sehingga dia sekalipun untuk loro-loro sidik, ya, sekalipun orang kepenak awake, sekalipun ngantuk-ngantuk sedikit dipaksa karena motivasinya agar kita punya ilmu, jadi orang pinter dan seterusnya. Itu wal takum minkum ummatu yad'una ilal khairi. Ada terusnya wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar dan seterusnya. Itu juga isi ayat-ayat dakwah. Tetapi kalau kita mengkondisikan, menyesuaikan, santri itu posisinya harus juga menjadi juru dakwah. Nanti ya, apalagi ya, yang namanya di mana-mana itu yang namanya juru dakwah atau orang yang telaten seperti para kiai itu kan langka. Ya tidak banyak. Iya, tidak banyak. Ya, sehingga kalau misalnya kebetulan kamu di sebuah daerah yang di situ agamanya masih dikatakan pas-pasan, masih belum berkembang, orangnya masih banyak yang kurang ngerti, lo kita terjun harus ya terjun di sana ya, mengajar itu kan ya dakwah bisa, marahi wong ya iso ya, berbuat apa ibadah ya, kemudian hikmahnya orang ngajar itu kan apa, ilmunya bisa bertambah, dengan demikian orang yang mengajar itu mendapat pahala yang gede dan punya keistimewaan ya. Maka ulama itu istimewanya luar biasa karena ahli mengajar. Memang ulama itu nggak pernah sepi, nggak pernah apa yang meninggalkan mengajar karena memang itu tadi ngerti motivasi itu sebuah kebutuhan. Jadi kalau sesuatu itu sebuah kebutuhan, kita ini kan tidak harus nunggu-nunggu diperintah. Kebutuhan itu diperintah gimana? Ya. Kalau kamu sudah lapar mau makan, masa nunggu mentah ini diperintah? Enggak bisa gitu. Kalau lapar ya makan, ngorok ya minum, ngantuk ya tidur. Itu kebutuhan masalahnya. Nah, cari ilmu itu semacam itu. Ilmu itu sesuatu yang mesti harus kamu tangkap, kamu cari, kamu kantongi terus. Tidak bisa tidak. Dalam kondisi apapun, dimanapun kamu berada. Maka terus dawuh Nabi itu utul ilma minal mahdi lala. Itu lakul itu untuk seterusnya ya. Cari ilmu itu selama hidup. Hukumnya fardu ain bagi siapapun, putra maupun putri. Saking pentingnya ilmu seperti itu, sehingga ilmu itu sudah menjadi kebutuhan yang darurat, harus pokoknya. Yang orang dilupa yang misalnya kacau kabeh gagal kabeh. Nah makanya ya, kalau namanya ngaji, belajar, pondok itu memang ya ada perintah dari orang tua atau tidak, dari pengasuh atau tidak, dari keamanan atau tidak, ya sudah. Kita ini tekun, sergap, ya, semangat. Jangan sampai ditunggu-tunggu atau dibetit-betit ini kalau undang-undang atau tata tertib harus sanksi macam-macam. Ini ya, jadi setiap apapun yang kita lakukan itu mesti sangat apa ya dipengaruhi oleh motivasinya. Atau bahasa lainnya, kalau itu merupakan kebutuhan ya harus kita paksa. Mau makan, mau sekolah, mau tidur, mau istirahat itu kebutuhan semua. Ya, kebutuhan loh ya. Ya memang ada sih waktu-waktu yang darurat atau waktu-waktu yang khusus. Kalau saya ini ngaji ini perluan tapi saya nggak kuat, dari gimana? Ya jangan pergi dulu. Kan gitu kan? Nggak ada orang agama nggak memaksa kita. Ini ilmu itu kebutuhan, kamu harus datang. Pelorot paksa-paksa akhirnya orang-orang saya nemen misalnya. Ya jangan begitu, itu memaksakan diri.
Ya, harus kita batasi sesuai dengan rambu-rambu. Ya. Kita ini punya rambu-rambu berupa Quran hadis itu tadi. Ya, jadi setiap apapun mesti ada pengecualiannya. Nek kalau sakit gimana Pak? Sakit ya sudah, ditambah istirahat dulu kan begitu kan. Yang masalah kan dalam kondisi normal. Yora loro, yora ngantuk, yora bermasalah. Orang ikut mengaji itu bermasalah menurut saya karena ngaji itu kebutuhan. Begitu kebutuhan kita tinggal, kan kita kehilangan sesuatu yang gede yang penting. Ini kita harus bisa membedakan, ya. Jadi baik makan, minum, istirahat, belajar, apapun yang merupakan kebutuhan kita ya harus kita penuhi. Ini penting. Apalagi kalau makan itu kebutuhan untuk fisik ya. Kalau ilmu untuk ruh, untuk akal, untuk hati harus seimbang kan. Kamu makan 3 kali kok, ngaji 3 kali saja, sebetulnya malah harus yang banyak yang non fisik. Makan kamu itu 3 kali minimal, bisa lebih. Karena makan yang pasti itu sarapan, makan sore, tapi ada selingannya mayorat, tambahan tamel makan meneh, bisa juga terjadi kan. Jadi kita ini lebih banyak mendahulukan kebugaran fisik ya. Kebugaran hati nurani kita sering-sering kita telantarkan. Padahal biayanya murah, lebih murah membina, merawat hati kita ketimbang fisik. Fisik itu mahal gitu. Makan sudah berapa, minum berapa, berobat kalau tempat wajah macam-macam ya. Itu kan semua perawatan fisik yang kita dilihat mata. Tapi hati kita sering kita biarkan, istighosah enggak. Itu rabu hati kita itu istighosah, sholawatan, wiridan, sholat itu ya, kita sering terkecoh dengan itu. Biaya kosnya itu mahal fisik itu, iya. Untuk makan, minum, papan, sandang, pangan, sosial, obat-obatan, kalau kita dihitung itu berapa itu? Per hari bisa 50.000, bisa lebih. Lah kalau namanya ngaji tuku kitab 5.000 kan pirang-pirang si kumel isi tinggu terus nggak pernah ganti kok ya. Tapi kalau beli pakaian dipaksa-paksa 200.000 tuh kita yang ngewe utang-utang, terbalik-balik kita ini untuk ngerabuk nyawamu, hatimu, jiwamu itu pakai kitab itu, ilmu, wiridan, jamaah, istighosah. Mahal, tidak mahal kan? Tidak mahal itu kan? Apa ya? Modalnya hanya kamu berani, kamu senang, kamu semangat. Tapi kalau kosnya untuk merawat fisik, waktu dokter saya ketemu operasi rumah sakit, terus uang juta sampai ratusan juta sampai miliaran. Padahal orang sakit itu kadang-kadang sudah berkali-kali kan. Nek hitung rumah sakit sedulu kok 300 juta. Ini perawatan fisik begitu mahal. Tapi bagaimana kita melalaikan jiwa kita, ruh kita, hati kita, pikiran kita yang tadi ya pendekatannya dengan ritual, dengan ngaji, dengan ilmu. Marilah kita mindset berpikir kita ini rodo dirubah sehingga ada paling tidak ada keadilan kamu lah, keseimbangan. Ayo aku nak mangan bolak-balik, masuk ngaji bolak-balik megah. Kondisi bosah ya ora gelem. Ini kemanfaatannya untuk jiwa kita, ruh kita. Kalau kita buatkan gagai sakurnya ruwet opong, gimana kacau kan? Hatinya kosong, nggak pernah dikir dengan Allah. Repot kita ini repot ya. Mudah-mudahan dengan dakwah dilalah fil khair ini akan sedikit merubah mindset berpikir kita, memberi support, memberi semangat, memberi sugesti, memberi dorongan yang kuat, sehingga paling tidak kita rodok berpikir juga merawat fisik kita. Iya, mau dikir sedelo, wiridan sedelo, istighosah sedelo. Toh itu manfaatnya untuk kamu kok, ya untuk kamu sendiri. Wa qala ta'ala wa ta'awanu 'alal birri wat